Baik, tahap berikutnya setelah kita mendapatkan output dari output dari bending moment diagram ini. Nah, langkah berikutnya adalah di sini kita akan melakukan analisis reinforced concrete design gitu ya, dan akan saya langsung ke RC members required reinforcement, jadi perhitungan untuk mendapatkan berapa kebutuhan dari penulangan yang ada di sini. Nah, saya di sini kemudian saya akan calculationnya belum diganti ya, calculation, oke, nggak apa-apa. Oke, saya akan analisis parameter. Oke, sebentar. RC member type. Nah, ini parameternya standar. Saya akan bukan enggak ada. Oke, nah dari sini kemudian saya akan melakukan analisis perhitungannya. Ini kebetulan untuk kalkulasinya belum sempat dirubah ya menggunakan BSEN ya, jadi agak miss. Saya akan kemudian saya lakukan required reinforcement, saya akan kalkulasikan. Nah, seperti tadi, kalau kemudian memang perhitungannya dia sudah betul, maka di sini akan didaftar berapa jumlah elemen yang perhitungannya sudah betul, berapa elemen yang memiliki harus diwaspadai, dan berapa elemen yang kemudian berisi dengan kesalahan dan harus diperbaiki, begitu ya. Kebetulan di kita di 8 elemen semuanya sudah oke, correct. Nah, maka di sini kemudian kita klik close, dan hasilnya akan required member ini akan ditampilkan di bawah ini ya. Kita akan ditampilkan di bawah ini ya, jadi nanti sudah terlihat dengan jelas di sana berapanya. Nah, next berikutnya adalah kita melakukan tahapan berikutnya adalah kita select all, kemudian kita lakukan hold on a second. Ya, kita ke provided. Nah, ini kebetulan standarnya untuk regulasinya masih menggunakan BSEN ya, tadi belum sempat saya rubah, tapi it's okay. Ini sebagai contoh kita gunakan simple case dan oke, kita gunakan lagi simple case dan oke, sampai keseluruhannya sudah masuk. Dan ini kemudian kebetulan ini adalah structure, ada foundation reinforcement, dan ini ada catatan. Baik, di sini kita memperlihatkan kolom. Nah, di sini adalah kolom, begitu ya. Saya akan pilih seluruhnya dari kolom, kemudian beam, kolom dengan beam, kemudian saya akan start calculation, dan kemudian saya klik calculation untuk di kolom. Nah, ini mestinya gambarnya keluar ya. Nah, ini gambarnya keluar. Kemudian column view, column result. Nah, ini perhitungan kolomnya. Kemudian kolom reinforcementnya. Nah, ini sudah muncul, dan di sini ada catatan-catatan yang berkaitan dengan perhitungan kolomnya, begitu ya. Nah, column note gitu. Kalau kemudian kita ke beam, nah ini adalah baloknya, begitu. Kemudian diagramnya, nah ini adalah diagram BMD SFD-nya. Kemudian ada reinforcementnya, gitu ya. Reinforcement ini penulangannya. Kemudian ada catatan perhitungannya, begitu ya. Jadi lengkap semuanya yang ada di sini, sehingga kita bisa melihat kira-kira apa yang salah di kita. Kalau tidak ada yang salah, artinya di situ kemudian dia pasti oke, gitu ya. Kemudian yang belum kita hitung di sini adalah foundation. Foundation, kemudian kita akan klik start calculation, calculate, gitu ya. Kita lihat di sini foundation, bentuk pondasinya semacam ini ya.
geometrinya bisa seperti ini, atau bisa menggunakan yang semacam ini. Misalnya kita apply, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada peer di dowel, di peernya ada di dowel atau tidak, kemudian optimization. Oke, kita apply seperti ini, dan kemudian kita klik ini hasilnya gitu ya. Kebetulan karena memang tidak ada ininya. Kemudian ini belum sudah kita hitung belum ya foundation, coba kita hitung dulu. Sepertinya sih sudah ya. Nah, ini ya, sudah ya. Nah, sudah kita hitung ya. Nah, ini kemudian penulangannya sudah ketemu, dan ini adalah foundation node-nya, catatannya sama seperti ini tadi. Nah, sampai di sini ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan satu perhitungan gitu ya, perhitungan dari setiap elemen struktural gitu ya. Nah, setiap elemen struktural ini secara lengkap bisa diperlihatkan di sana, bentuk diagramnya, diagram momen dan diagram ininya gitu ya, NPN ya. Kemudian penulangannya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menghasilkan namanya drawingnya. Drawing ini, create drawing ini sebenarnya bukan dari sini ya. Ada satu fasilitas di mana, harusnya di sini adalah bisa melihat create drawingnya. Jadi drawingnya itu bisa kita generate. Sebentar. Nah, ini kolom drawingnya. Nah, tinggal kita klik ya. Ini kita plotting untuk kolom drawingnya sehingga nanti keluar di sini. Nah, kolom drawing ini kita bisa melihat jumlah kolomnya dan tulangannya berapa begitu ya. Oke, saya close lagi. Kita pin ke 5, kita create drawingnya. Ya, kita klik drawingnya. Nah, ini drawingnya sudah bisa kita keluarkan ya. Drawing penulangannya 3 ya. 3, ini juga 3, di sini juga sama. Oke, kemudian BIM 6 itu nanti juga bisa kita keluarkan drawingnya sama semacam ini. Oke, foundation juga sama, bisa kita keluarkan drawingnya begitu ya. Jadi sangat-sangat sederhana, tetapi kita juga perlu waspada karena pada saat kita membuat drawing ini seringkali kita mendapatkan hasil yang mungkin jadi tidak masuk akal begitu ya. Jadi tidak masuk akal. But at least kita kemudian bisa menyederhanakan prosesnya, di mana kemudian kita bisa memangkas proses. Demikian dari untuk sesi kali ini yang berkaitan untuk menghasilkan perhitungan dan mengenerate gambar